Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Information and Value Creation. Eh, Sebelumnya, perkenalkan eh, pada kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Aini Riza Saputri dengan nomor NPM 0075. Ada juga Mbak Hasna Nurmalia Afifah dengan nomor NPM 0086. Ada Mbak Dian Ayu Lestari dengan nomor NPM 0088 dan saya sendiri Randy Wahyu Wibowo dengan nomor NPM 0089 dan yang terakhir ada Mbak Ananda Putri Damaryanti dengan nomor NPM 0096. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Nah, baik, di sini ada yang pertama ada penciptaan nilai. Nah, perusahaan itu dikatakan sebagai menciptakan nilai jika produknya itu benar-benar terasa berguna bagi konsumen. Bisa karena dari kualitasnya yang bagus, kenyamanan pakainya, fiturnya yang lengkap, ataupun dari pengalaman pakainya yang enak. Tetapi yang paling penting itu adalah rasa bermanfaat. Nah, rasa bermanfaat ini tentunya berbeda bagi setiap orang, karena di setiap orang itu punya kebutuhan dan selera masing-masing. Jadi wajar aja jika satu produk itu terasa sangat berharga bagi seseorang, tetapi biasa bagi orang lain. Contohnya tuh kayak HP canggih atau dengan kualitas kamera yang bagus itu yang dimiliki oleh influencer atau konten kreator. Itu sangat diperlukan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka. Berbeda dengan orang tua yang menggunakan HP, itu yang terpenting adalah bisa untuk komunikasi saja itu sudah cukup. Jadi kualitas kamera itu mungkin tidak begitu penting bagi orang tua. Next, Mbak. Jadi intinya nilai produk itu tergantung siapa yang pakai dan buat apa, bukan hanya soal mahal. Selanjutnya ada masalah belanja. Nah, konsumen itu bisa mencari secara simultan waktu mau beli sesuatu. Nah, caranya itu bisa berbeda-beda. Ada yang nyari satu-satu, ada juga yang langsung membandingin banyak produk sekaligus. Kalau nyari satu-satu atau berurutan, itu biasanya orang itu datang ke satu toko, terus pindah ke toko lainnya buat ngebandingin satu barang dengan barang yang di toko lain. Nah, ini tuh sering dipakai buat beli baju atau furnitur, tetapi jujur aja capek dan memakan waktu dan juga mengeluarkan biaya banyak. Makanya kebanyakan orang itu punya standar minimal kayak yang asal udah bagus dan harganya itu masuk ya udah beli aja gitu. Padahal kan mungkin masih ada yang lebih bagus di tempat lain. Nah, di sini ada tabel karakteristik barang pencarian, pengalaman, dan kepercayaan. Dari jenis barang seseorang cari yang bagus itu, karakteristiknya yaitu konsumen itu dapat dengan mudah membandingkan karakteristik produk, barang yang dicari seringkali berupa barang komoditas, dan konsumen itu memilih semata-mata berdasarkan harga. Contohnya kayak bensin, gas alam, mesin fotokopi, dan juga printer kertas dan baterai. Selanjutnya, jenis barang dengan pengalaman yang baik. Karakteristiknya itu konsumen itu tidak dengan mudah membandingkan karakteristik produk dan informasi. Contohnya mobil, konsumen elektronik, restoran, film, dan salon rambut. Selanjutnya, jenis barang dengan kepercayaan yang baik. Karakteristiknya yaitu konsumen itu tidak dapat dengan mudah mengevaluasi kualitas bahkan setelah membeli dan menggunakan produk tersebut. Contohnya beberapa perbaikan mobil, terus layanan medis, dan juga layanan pendidikan. Next, Mbak. Selanjutnya mengungkap. Nah, teori pengungkapan menyatakan bahwa semua perusahaan, bahkan yang terburuk sekalipun, akan mengungkapkan kualitas mereka. Hal ini tidak akan memberi ruang bagi pihak
ketiga yang bertugas sebagai penilai, yang pekerjaannya hanya akan menduplikasi pengungkapan sukarela. Kenyataannya, pengungkapan sukarela hampir tidak universal dan pihak ketiga yang bertugas sebagai penilai memainkan peran penting dalam banyak hal. Contohnya tuh rumah sakit yang memiliki data tingkat kematian operasi. Nah, di mana kan pasien itu tentunya pengen milih rumah sakit dengan tingkat kematian yang paling rendah. Tetapi jika tidak ada rumah sakit yang membuka data kualitasnya yang terbaik atau yang paling terbaik, itu pasien akan memilih secara acak. Misalnya kayak berdasarkan lokasi yang dekat dengan domisili mereka. Nah, rumah sakit dengan kualitas terbaik itu akan mendorong untuk mengumumkan datanya agar mendapat lebih banyak pasien. Terus diikuti oleh rumah sakit peringkat setelahnya 2, 3, dan seterusnya. Sehingga semua rumah sakit itu mengungkap kualitasnya masing-masing agar tidak dianggap yang paling terburuk. Next. Selanjutnya ada alternatif pengungkapan. Ketika perusahaan tidak secara langsung mengungkapkan kualitas produknya, mereka itu dapat menunjukkan kualitas tersebut melalui tindakan atau indikator lain yang dipercaya konsumen. Seperti yang pertama ada garansi. Garansi adalah janji bahwa perusahaan itu akan memperbaiki atau mengganti produk jika rusak, sehingga memberi rasa aman bagi konsumen. Nah, konsumen itu biasanya nggak gampang percaya kalau perusahaan itu cuma bilang kalau produk dari perusahaan ini tuh bagus gitu. Nah, omongan doang itu belum tentu benar. Makanya perusahaan itu perlu ngebuktiin salah satunya yaitu dengan garansi ini. Nah, dari sisi perusahaan, garansi itu juga jadi tanda kualitas. Perusahaan bagus nggak takut ngasih garansi karena mereka itu yakin bahwa produknya itu pasti jarang rusak. Nah, sebaliknya produk yang jelek atau mudah yang menyebabkan mungkin rugi karena biaya perbaikannya yang nggak kecil. Jadi kalau perusahaan berani kasih garansi panjang itu konsumen jadi mikir kalau emang produknya itu benar-benar dapat diandalin. Nah, yang kedua ada alternatif pengungkapan dengan melalui iklan. Nah, iklan itu juga bisa menjadi sinyal kualitas, terutama untuk barang pengalaman seperti barang yang kualitasnya baru terasa setelah dipakai. Nah, misalnya itu kayak sabun, sampo, dan juga deterjen. Nah, perusahaan itu yakin produknya bagus, pasti berani keluar uang banyak buat ngiklanin produknya. Karena mereka itu percaya bahwa pembeli itu bakal puas dan balik untuk membeli ulang. Sebaliknya produk yang jelek kualitasnya, perusahaan itu nggak berani pasang iklan besar-besaran. Makanya sebagai konsumen jadi banyak sering mikir kalau produk yang sering diiklanin itu malah lebih aman dan kemungkinan itu kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan produk yang nggak pernah kita lihat iklannya. Yang selanjutnya ada alternatif pengungkapan melalui reputasi pengecer. Citra atau penilaian yang dimiliki konsumen terhadap sebuah toko atau penjual berdasarkan pengalaman, kepercayaan, dan kualitas produk maupun layanan yang mereka berikan. Nah, selain dari produknya, tempat belinya itu juga ngaruh ke penilaian kualitas. Banyak produsen itu sengaja ngejual barangnya itu lewat toko yang namanya udah besar atau bagus, supaya orang itu langsung percaya. Soalnya biasanya konsumen itu mikir kalau dijual di toko terkenal pasti barangnya itu nggak sembarangan. Contohnya tuh kayak baju yang dijual di butik-butik ternama gitu. Pasti dianggap kualitas produknya itu sangat berkualitas gitu. Jadi akhirnya orang itu menilai kualitas itu bukan cuma dari produknya, tetapi juga dari mereknya, terus ada garansi atau tidaknya, dan dijual barang di mana dijual barang itu. Next, Mbak. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang selanjutnya ada perusahaan nirlaba. Perusahaan nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik tanpa tujuan utama memperoleh keuntungan. Perusahaan nirlaba berperan penting dalam menyediakan barang dan jasa yang kualitasnya sulit diamati secara langsung oleh konsumen, terutama barang pengalaman dan barang kepercayaan. Dalam kondisi ini, konsumen sering menghadapi risiko bahwa penjual menawarkan kualitas yang lebih rendah daripada yang dijanjikan yang dijanjikan. Masalah tersebut menilai kualitas sebelum membeli, bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat menilainya secara pasti setelah mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Situasi ini membuka peluang bagi pemilik dan manajer perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan menurunkan kualitas tanpa sepengetahuan konsumen. Perusahaan nirlaba hadir sebagai bentuk organisasi yang dirancang untuk mengurangi masalah tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum dan perpajakan, organisasi nirlaba diperkenankan menggunakan pendapatan yang melebihi biaya operasional sebagai keuntungan pribadi. Kelebihan pendapatan tidak dikaitkan dengan laba, melainkan hanya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi seperti peningkatan layanan, pelatihan, atau pencapaian tujuan sosial. Karena pemilik dan manajer tidak dapat memperoleh manfaat pribadi dari penurunan kualitas, insentif untuk menyamarkan kualitas rendah sebagai kualitas tinggi menjadi hilang. Oleh karena itu, perusahaan nirlaba yang dipandang lebih dapat dipercaya oleh konsumen, khususnya dalam sektor seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Next, Mbak. Yang selanjutnya ada laporan hasil kerja. Laporan hasil kerja atau laporan penilaian kualitas merupakan sarana yang membantu konsumen menilai kualitas produk dan jasa. Ketika kualitas tersebut tidak dapat diamati secara langsung. Dalam menilai kualitas, konsumen tidak harus sepenuhnya bergantung pada informasi yang diberikan oleh penjual, tetapi juga dapat mengandalkan pengalaman pribadi, pengalaman teman dan keluarga, serta rekomendasi dari agen terpercaya. Seiring dengan berkembangnya pasar dan menurunnya biaya pengumpulan serta analisis informasi, perusahaan independen muncul untuk mengodifikasi evaluasi kualitas dalam bentuk laporan atau kartu laporan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Konsumen dapat memperoleh manfaat dari laporan penilaian kualitas melalui beberapa cara. Yang pertama itu mempermudah identifikasi penjual berkualitas tinggi. Laporan hasil kerja menyajikan informasi kualitas yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Dengan adanya peringkat atau penilaian tersebut, konsumen dapat membedakan penjual berdasarkan tingkat kualitasnya tanpa harus sepenuhnya mengandalkan pengalaman pribadi atau rekomendasi informal. Hal ini sangat membantu terutama pada pasar dengan banyak pilihan dan informasi yang tidak sistematis. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan sensitivitas permintaan terhadap kualitas. Ketika konsumen mampu mengenali perbedaan kualitas antar penjual, permintaan tidak lagi hanya bergantung pada harga, tetapi juga pada mutu produk atau jasa. Kondisi ini menciptakan insentif bagi penjual untuk meningkatkan kualitas agar memperoleh peringkat yang lebih baik dan menarik banyak konsumen. Dengan demikian, laporan hasil kerja dapat mendorong peningkatan kualitas secara keseluruhan di pasar. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan proses penyaringan antara konsumen dan penjual. Tidak semua konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap kualitas dan penjual. Dengan kualitas terbaik sering kali memiliki kapasitas terbatas. Laporan hasil kerja membantu mencocokkan konsumen yang sangat menghargai kualitas dengan penjual terbaik. Proses penyaringan ini memungkinkan alokasi produk atau jasa yang lebih efisien sesuai dengan preferensi dan kebutuhan konsumen. Meskipun pengukuran kualitas sering dipengaruhi oleh faktor acak dan ketidakpastian, laporan hasil kerja tetap bernilai selama peringkat yang diberikan memiliki hubungan positif dengan kualitas yang sebenarnya. Next, Mbak. Yang selanjutnya ada multitasking mengajar untuk ujian. Multitasking dalam konteks laporan hasil kerja merujuk pada kondisi ketika sistem penilaian kinerja hanya menilai sebagian aspek tertentu dari suatu aktivitas. Sementara aspek lain yang juga relevan tidak ikut dinilai karena laporan penilaian
digunakan sebagai dasar evaluasi. Agen cenderung menyesuaikan perilaku dan alokasi upayanya agar memperoleh hasil penilaian yang lebih baik. Akibatnya, perhatian agen lebih difokuskan pada aspek yang diukur dalam laporan, sedangkan aspek lain yang tidak diukur berpotensi diabaikan, meskipun aspek tersebut menentukan kualitas produk atau jasa secara keseluruhan. Kondisi ini dikenal sebagai mengajar untuk ujian. Kemudian Beck, Holmstrom, dan Paul Milgrom menjelaskan bahwa masalah multitasking berpotensi muncul apabila dua kondisi berikut terjadi secara bersamaan. Yang pertama itu ada kontrak insentif atau laporan penilaian bersifat tidak lengkap. Laporan penilaian tidak mencakup seluruh aspek kinerja yang relevan, melainkan hanya menilai indikator tertentu yang relatif mudah diukur. Laporan penilaian tidak mencakup seluruh aspek kinerja yang relevan, melainkan hanya menilai indikator tertentu yang relatif mudah diukur. Ketidaklengkapan ini memberikan sinyal yang jelas kepada agen mengenai aspek kinerja yang dihargai dan aspek yang diabaikan. Sebagai akibatnya, agen terdorong untuk mengalokasi upaya secara berlebihan pada indikator yang dinilai, sementara aspek kinerja lain yang tidak tercantum dalam laporan cenderung kurang mendapat perhatian. Kemudian yang kedua ada agen memiliki sumber daya yang terbatas. Agen memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan perhatian dalam menjalankan berbagai tugas yang berbeda. Agen memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan perhatian dalam menjalankan berbagai tugas yang berbeda. Karena keterbatasan tersebut, peningkatan upaya pada satu aspek kinerja akan mengurangi kemampuan agen untuk memberikan perhatian pada aspek lainnya. Dalam situasi ini, agen secara rasional memilih untuk memfokuskan sumber daya yang dimilikinya pada aktivitas yang secara langsung memengaruhi hasil penilaian. Sebagai akibat dari kedua kondisi tersebut, peningkatan kinerja yang tercermin dalam laporan hasil kerja tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas secara menyeluruh. Kinerja pada aspek yang diukur dapat menunjukkan perbaikan, namun kualitas aspek lain yang tidak diukur berpotensi mengalami penurunan. Selain itu, apabila laporan penilaian bergantung pada masukan pelanggan, agen tersebut terdorong melakukan seleksi, yaitu menghindari jenis pekerjaan atau konsumen tertentu yang berisiko menurunkan skor penilaian. Oleh karena itu, tanpa perancangan laporan hasil kerja yang cermat dan menyeluruh, masalah multitasking dapat mengurangi efektivitas laporan penilaian dalam mendorong peningkatan kualitas yang sesungguhnya. Next, Mbak. Baik, izin selanjutnya ada apa yang harus diukur? Yang pertama itu ada ukuran hasil, yaitu mengukur apa yang akhirnya diterima atau dirasakan oleh konsumen. Contohnya adalah efisiensi bahan bakar pada mobil, ketepatan waktu pada penerbangan, atau nilai ujian pada sektor pendidikan. Yang kedua ada ukuran proses, yaitu mengukur metode atau praktik yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah metode persiapan makanan di restoran atau kesesuaian prosedur medis di rumah sakit. Yang selanjutnya ada ukuran masukan, yaitu mengukur sumber daya atau komponen yang digunakan dalam produksi. Contohnya adalah sertifikasi guru dalam pendidikan, kualifikasi dokter di rumah sakit, atau sistem operasi pada ponsel pintar. Ya, itu di tabel itu salah satunya ada contohnya itu. Yang selanjutnya itu ada hubung X dan Y adalah komplement, yaitu jika membayar untuk mendapatkan lebih banyak X adalah secara otomatis akan mendapatkan lebih banyak Y. X dan Y adalah substitusi, yaitu jika membayar untuk mendapatkan lebih banyak X akan mendapatkan lebih sedikit Y. Selanjutnya yaitu meskipun laporan kepuasan pelanggan sangat populer, calon konsumen harus tetap waspada karena peringkat tersebut seringkali tidak akurat dan cenderung subjektif. Hal ini disebabkan oleh 4 faktor utama. Yang pertama ada subjektivitas standar, yaitu setiap konsumen memiliki standar yang berbeda. Apa yang dianggap sangat memuaskan oleh satu orang bisa jadi hanya dianggap biasa saja oleh orang lain. Hal ini membuat hasil penilaian menjadi tidak konsisten secara objektif. Yang selanjutnya manipulasi skor.
yaitu sering terjadi praktik di mana perusahaan atau penyediaan jasa berusaha curang untuk meningkatkan rating mereka. Contohnya adalah membeli ulasan palsu, meminta karyawan memberikan bintang 5 atau menghapus ulasan negatif agar citra terlihat sempurna. Yang selanjutnya ada keengganan mengkritik, yaitu banyak konsumen merasa tidak enak hati atau sungkan untuk memberikan ulasan buruk, meskipun mereka sebenarnya merasa kurang puas. Hal ini mengakibatkan data yang terkumpul cenderung lebih positif daripada kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Yang terakhir adalah informasi yang tidak valid, yaitu faktor ini merujuk pada data yang sudah kadaluarsa, ulasan yang salah sasaran, atau informasi yang tidak didasarkan pada pengalaman nyata, sehingga tidak bisa dijanjikan patokan yang sah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian resiko. Penyesuaian resiko adalah proses menyesuaikan hasil kinerja dengan faktor-faktor di luar kendali penyediaan layanan agar penilaian kualitas menjadi asli dan akurat. Tanpa penyesuaian resiko, penyediaan yang menangani kasus lebih sulit dapat terlihat berkinerja buruk, padahal kualitasnya itu layanannya baik. Oleh karena itu, penyesuaian resiko penting dalam menilai kualitas layanan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan produk konsumen. Nah, kenapa penilaian resiko ini penting? Pihak yang menangani kasus lebih sulit bisa terlihat berkinerja penuh atau bisa terlihat lebih lebih spesifik lah. Dan kedua, ada juga padahal kualitas kinerja sebenarnya baik. Akibatnya penilaian menjadi tidak adil. Salah satu contohnya yaitu saya ambil contoh dari mungkin ada salah satu tempat pendidikan atau sekolah dasar itu mungkin ada yang kayak di desa dan di kota seperti itu. Nah, keterbatasan fasilitas bisa terlihat untuk kayak kita menilai dari prestasi rendah jika dibandingkan langsung dengan sekolahan yang ada di sektor kota. Seperti itu. Boleh next, Mbak. Yang selanjutnya ada menyajikan hasil laporan nilai. Cara penyajian laporan sangat mempengaruhi pemahaman dan dampaknya. Penyajian laporan menentukan seberapa mudah informasi dipahami dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan. Jika laporan terlalu rumit, penuh angka dan tabel panjang, orang pasti malas membaca, salah paham atau tidak menggunakannya. Berbeda dengan yang sederhana dan visual, orang pasti akan cepat paham dan mau menggunakannya untuk mengambil keputusan. Nah, ini ada makna utama materi ini, yaitu tentang kayak cara laporan disajikan sangat mempengaruhi. Seperti yang sudah tertera pada slide yang saya jelaskan ini, ada pemahaman pembaca dan juga ada cara mengambil keputusan, dampak dan dari laporan itu sendiri. Masalah jika laporan itu buruk dapat terjadi mungkin kayak tadi yang sudah diterapkan di slide, ada kayak terlalu banyak tabel mungkin atau terlalu banyak angka, itu mungkin orang-orang bakal sulit memahami atau orang malas membaca. Dan informasi sulit dipahami juga, kayak terlalu rumit, terlalu banyak angka, dan terlalu banyak tabel. Itu sangat tidak worth it ya. Nah, yang penyajian yang menurut saya itu baik, yaitu yang ringkas, visual, grafik, diagram, dan fokus pada poin penting. Dan yang terakhir mungkin kayak menjelaskan makna-makna yang pada poin tertera pada poin tersebut. Seperti itu. Sepertinya saya ambil contoh kayak kita, teman-teman pasti udah pernah kayak melihat
apa ya, poster, banner, atau mungkin broadcast kayak apa ya, contohnya ini mungkin ada informasi kayak poster konser kayak atau apa, itu pasti kan menarik ya, tidak kayak banyak tabel atau sangat rumit dibaca, terlalu banyak angka, itu sangat tidak baik sih menurut saya. Mending yang kayak simple tapi intinya itu terjelaskan pada broadcast tersebut. Boleh next, Mbak? Selanjutnya ada konsep laporan penilaian. Laporan penilaian atau peringkat dapat mempengaruhi perilaku organisasi, bahkan mendorong manipulasi sistem demi mendapat nilai atau peringkat yang lebih baik. Nah, masalah utamanya itu dapat mengubah strategi administrasi, bukan kualitas inti. Fokus pada mempercantik laporan, bukan memperbaik layanan. Nah, ini banyak nih kasus kayak ini, seperti kayak kita kadang datang apa ya, ke contohnya kayak ini deh, kita ke puskesmas deh terdekat, itu mungkin sekarang tuh kayak banyak yang mengubah strategi administrasinya, bukan kayak kualitasnya itu ditingkatin, tapi malah mementingkan apa ya, cuma fasilitasnya, enggak kayak cara penanganan mereka seperti itu. Yang kedua ada manfaatkan celah sistem penilaian, melakukan hal-hal yang aman dinilai tapi tidak berdampak nyata. Yang selanjutnya ada fokus pada apa yang dinilai, bukan yang penting. Hal penting tapi tidak dinilai sering diabaikan. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Informasi menyesatkan konsumen atau publik, nilai tinggi belum tentu kualitas sebenarnya tinggi. Nah, ini banyak nih, kayak kita pasti teman-teman semua deh pasti udah pernah ini kayak lihat di mungkin toko online yang kita kenal, kayak mungkin Shopee atau Tokopedia atau apapun itu deh. Itu pasti kita pernah kayak menemukan suatu apa ya, platform, itu ada mungkin penjual di situ mereka kayak menawarkan produk mereka, tapi menjelaskan kualitasnya itu tidak sama dengan apa yang mereka punya, seperti itu. Mereka mungkin ngomongnya di platform mereka itu kayak kualitasnya bagus, terus kayak gini, tapi entah pas datang itu tidak seperti yang mereka jabarkan pada platform mereka, seperti itu. Yang kedua ada organisasi manajer, menilai bukan mutu, kualitas nyata tidak meningkat. Yang ketiga ada valuation atau ilusi nilai. Terlihat bagus di atas kertas tapi buruk di lapangan. Nah, yang selanjutnya ada sistem penilaian terganggu fokus angka. Jika sistem hanya menilai angka, orang mengejar target. Nah, ini kayak mungkin apa ya, orang-orang kayak lebih, sebenarnya benar sih, kayak jika sistem hanya menilai angka, orang mengejar target. Yang kedua terus ada juga mengabaikan proses dan etika. Yang ketiga ada kualitas jangka panjang bisa menurun. Kesimpulan singkat yang bisa saya ambil dalam materi yang saya jelaskan ini, mungkin kurang lebihnya kayak penyesuaian risiko itu membuat penilaian lebih adil, lebih tepat sasaran, dan juga lebih efektif. Dan untuk penyajian laporan itu kayak menentukan apakah laporan itu dapat dipahami atau tidak, seperti itu. Kayak tadi yang sudah saya jelaskan juga, mungkin ada kayak orang-orang itu paham enggak, kayak penyajian laporan kita itu udah dipahami sama orang-orang apa belum, seperti itu. Dan yang terakhir ada konsep laporan penilaian. Itu penilaian bisa mengubah perilaku, bukan sekedar mengukur. Itu mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya yaitu pasar sertifikasi. Lembaga sertifikasi adalah organisasi yang memberikan penilaian dan juga pengakuan terhadap produk, jasa, atau layanan berdasarkan standar tertentu untuk membantu konsumen membuat keputusan. Di era digital, platform seperti Amazon dan OpenTable menyediakan ulasan yang memberi nilai tambah bagi konsumen sekaligus menghasilkan pendapatan. Keberhasilan lembaga sertifikasi dan juga platform ulasan sangat bergantung pada reputasi, keakuratan, dan juga ketidakberpihakan informasi yang diberikan. Next. Next. Yang selanjutnya yaitu bias sertifikasi. Bias sertifikasi adalah kesalahan ataupun penyimpangan dalam proses sertifikasi yang dapat mempengaruhi hasil ataupun keputusan yang dibuat oleh lembaga sertifikasi. Bias ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik kepentingan, kesalahan manusia, ataupun kurangnya transparansi. Nah, di sini itu ada beberapa dampak negatif dari bias sertifikasi. Yang pertama itu membuat keputusan yang salah tentang produk ataupun jasa. Nah, bias sertifikasi ini dapat membuat konsumen membuat keputusan yang salah tentang produk ataupun jasa yang mereka pilih, karena informasi yang diberikan itu tidak akurat ataupun tidak objektif. Nah, hal ini dapat menyebabkan konsumen itu membeli produk ataupun jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak mendapatkan kualitas yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi kepercayaan pada lembaga sertifikasi. Ketika masyarakat itu mengetahui adanya ketidaknetralan dalam pemberian pengakuan mutu, kepercayaan terhadap lembaga penilai akan berkurang. Konsumen itu menjadi ragu apakah label sertifikasi itu benar-benar mencerminkan kualitas, sehingga fungsi sertifikasi sebagai alat perlindungan konsumen itu menjadi tidak efektif, dan pada akhirnya konsumen itu akan mencari alternatif lain yang lebih dapat dipercaya. Kemudian dampak yang ketiga yaitu merugikan perusahaan yang tidak mendapatkan sertifikasi yang adil. Nah, perusahaan yang tidak mendapatkan sertifikasi yang adil ini mungkin mengalami kerugian karena mereka ini tidak dapat membuktikan kualitas produk ataupun jasa mereka. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan perusahaan lain yang memiliki sertifikasi dan mengalami kerugian finansial. Kemudian yang selanjutnya itu ada contoh dari bias sertifikasi. Yang pertama itu lembaga sertifikasi yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang mereka sertifikasi. Jika lembaga sertifikasi memiliki kepentingan ekonomi dengan pihak yang dinilai, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi tidak objektif. Penilai mungkin cenderung memberikan hasil positif untuk menjaga hubungan kerja sama atau keuntungan finansial. Kemudian yang kedua yaitu lembaga sertifikasi yang menerima pembayaran dari perusahaan untuk memberikan sertifikasi. Dalam praktik tertentu, perusahaan dapat memberikan imbalan agar lolos proses penilaian. Tindakan ini membuat sertifikasi tidak lagi mencerminkan kualitas sebenarnya, melainkan menjadi formalitas administratif semata. Kemudian contoh yang ketiga itu lembaga sertifikasi yang tidak memiliki transparansi dalam proses sertifikasi. Apabila mekanisme, kriteria, dan hasil evaluasi tidak disampaikan secara jelas, masyarakat tidak dapat menilai apakah proses tersebut dilakukan secara adil atau tidak. Kurangnya transparansi ini mempermudah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian, untuk menghindari bias sertifikasi, lembaga sertifikasi ini dapat melakukan beberapa pencegahan. Yang pertama itu menjaga independensi dan juga objektivitas. Lembaga sertifikasi harus memisahkan kepentingan penilaian dari kepentingan bisnis. Penilai perlu bekerja berdasarkan data, pengujian, serta standar teknis yang telah diterapkan, bukan tekanan dari pihak tertentu, sehingga mereka dapat memberikan sertifikasi yang akurat dan juga tidak bias. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti standar dan juga prosedur yang jelas. Lembaga sertifikasi menggunakan aturan tertulis sebagai acuan penilaian agar proses berjalan secara konsisten, adil, dan tidak dapat diubah untuk kepentingan tertentu. Pedoman yang baku juga memudahkan audit serta penyelesaian sengketa karena semua pihak merujuk pada kriteria yang sama. Kemudian yang ketiga itu memiliki transparansi dalam proses sertifikasi.
lembaga sertifikasi harus memiliki transparansi dalam proses sertifikasi, sehingga konsumen dan perusahaan itu dapat memantau proses sertifikasi dan memastikan bahwa sertifikasi yang diberikan itu akurat dan juga tidak bias. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari konflik kepentingan. Nah, lembaga sertifikasi ini harus menghindari konflik kepentingan sehingga mereka itu dapat memberikan sertifikasi yang akurat dan juga tidak bias. Hal ini dilakukan dengan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang mereka sertifikasi dan tidak menerima pembayaran dari perusahaan untuk memberikan sertifikasi. Next. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada matchmaking. Matchmaking dalam sertifikasi produk adalah proses mencocokkan konsumen dengan produk ataupun jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, terutama di pasar dengan diferensiasi horizontal. Konsumen memiliki preferensi yang berbeda-beda sehingga sertifikasi harus dapat membantu konsumen menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perkembangan platform digital memanfaatkan data dan juga ulasan pengguna untuk memberikan rekomendasi yang relevan, namun juga meningkatkan risiko bias, manipulasi, dan juga konflik kepentingan. Oleh karena itu, konsumen harus selalu berhati-hati dan mempertimbangkan sumber informasi sebelum membuat keputusan. Next. Next. Yang selanjutnya yaitu saat penjual mencari pembeli. Sertifikasi tidak hanya membantu pembeli menemukan penjual, tetapi juga membantu penjual menemukan pembeli. Pada pasar dengan diferensiasi vertikal, penjual memanfaatkan hasil sertifikasi yang baik sebagai alat pemasaran. Sementara itu, pada pasar dengan diferensiasi horizontal, pencocokan menjadi lebih sulit karena membutuhkan pemahaman selera individu konsumen. Perkembangan media, khususnya internet, memungkinkan penjual menargetkan iklan secara jauh lebih spesifik dengan memanfaatkan data perilaku pengguna. Platform seperti Google dan juga Facebook memperoleh pendapatan dengan menjual akses penjual kepada calon pembeli melalui iklan yang semakin relevan. Meski demikian, konsumen tetap membutuhkan informasi kualitas dari alun-alun virtual seperti ulasan daring yang meskipun bermanfaat tetapi tetap rentan terhadap berbagai bias. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.